Eropa itu sangat jauh kita tertinggal. Tingkat literasinya gitu, tingkat literasinya di level SMP kelas 3 di Eropa itu sederajat dengan tingkat semester 5 di Indonesia. Tingkat literasinya. Itu hasil data dari PISA. PISA ini lembaga assessment untuk pelajar. Lembaga internasional yang meriset tentang tingkat literasi di dunia. Indonesia termasuk di riset. Dan itulah tadi perbandingannya. Ternyata tingkat literasi orang kelas 3 SMP di Eropa itu sama dengan semester 5 kita di sini. Itu berapa tahun itu gapnya. Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Bapak Haji Sahir SPD, Bapak yang senantiasa mensupport kegiatan-kegiatan komunitas yang bagian dari kolaborator atau bagian dari kolaborasi perpustakaan daerah Kolaka Utara. Yang saya hormati Bapak Camat Lambai, Bapak Andi Usbanuddin SE. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Wairombo. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Sekecamatan Lambai. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah atau SMP Sekecamatan Lambai. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah Aliyah SMA Sekecamatan Lambai dan Rantiani. Yang saya hormati pula para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang sempat hadir di siang hari ini membersamai kita dalam rangka kegiatan pembukaan tema literasi. Yang saya hormati adik-adik KKN, kakak-kakak relawan komunitas Kolaka Utara, adik-adik peserta tema literasi jilid 3 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang paling pantas untuk kita ungkapkan selain kata syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia baik berupa kesehatan, kesempatan, dan yang terpenting semangat, spirit untuk mencari pengetahuan dan keimanan tentunya, sehingga pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri pembukaan tema literasi jilid 3 di desa kami di Desa Wairombo. Kemudian salam dan salawat senantiasa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pertolongannya di hari yang tiada bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh peserta acara pembukaan tema literasi jilid 3 ini, yang pertama saya ingin menyampaikan selamat datang di desa kami, di Desa Wairombo, di Kecamatan Lambai, desa yang begitu kami cintai, yang seluruh masyarakatnya pun saling mencintai dan juga mencintai desanya, terutama cinta terhadap pengetahuan, cinta terhadap perkembangan generasi muda. Maka rangkaian acara hari ini dengan dibantu dan disupport full dari perpustakaan daerah adalah wujud Wairombo ini secara khusus
se-Kecamatan Lambai, Rantiani, dan Kolaka Utara pada umumnya. Maka perlu kami sampaikan kegiatan kemah literasi ini, Pak Kadis, Pak Asisten, ini adalah kemah literasi yang ketiga. Kemah literasi pertama tahun 2020 yang juga dibuka oleh Bapak Asisten 1 yang pada saat itu masih menjabat sebagai Camat Lambai. Kemudian kemah literasi kedua pada tahun 2021. Tahun 2022 kami tidak melakukan melanjutkan kemah literasi, tetapi hanya sebatas refleksi kami para relawan. Meskipun di tahun itu juga kami para relawan pendidikan, relawan literasi sekolah utara juga berkumpul di sini. Dan alhamdulillah yang terpenting kami sampaikan bahwa pada kegiatan-kegiatan kemah literasi itu, dari 2 kemah literasi yang berlalu ini untuk tahun ini, tahun 2023 yang ketiga ini ada yang format yang sedikit berbeda. Ada 2 tambahan item yang kegiatan yang membedakan. Kalau pengasuhan ke anak, maka untuk kali ini ada 3 Pak. Yang pertama edukasi fun learning, kemudian ada juga latihan dasar kepemimpinan baik dan Rantiani yang insya Allah akan juga berlangsung selama 3 hari. Yang ketiga ada juga kegiatan tentang bukan hanya parenting tetapi ada seminar sehari. Seminar sehari itu ada 3 materinya. Materi inti ada literasi keuangan, ada sosialisasi pendampingan minat baca anak, peningkatan minat baca anak, kemudian yang ketiga parenting, dan insya Allah akan ditutup dengan sosialisasi juga terkait dengan pencegahan narkoba dan hal-hal yang berbau hukum lainnya oleh teman-teman dari Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI. Nah, adapun yang terlibat dalam kegiatan ini yang perlu kami laporkan, Pak Asisten, Pak Kadis, ada teman-teman sebagaimana di spanduk itu adalah partner kolaborasi kami, ada dari komunitas Pasibolanta, ada dari HMI, Wikipedia, itu adalah perpustakaan desa kami yang perpustakaannya insya Allah tahun ini juga diresmikan. Kemudian ada komunitas Jariku, ada perpustakaan daerah Kabupaten Kolaka Utara yang 100% mensupport kegiatan kita pada hari ini untuk 3 hari ke depan. Kemudian ada dari komunitas Makalensa, ada teman-teman dari Digides, Digital Desa. Ini adalah salah satu startup asli buatan orang Kolaka Utara, Digital Desa, yang sudah menaungi hampir 4.000 desa yang kantornya Cintraland di Makassar. Ini anak Kolaka Utara punya. Ya. Kemudian ada dari teman-teman Mapala, Anwar Tapak Marca, Pandri Tapri, Himpunan Advokat Muda. Tepuk tangan untuk teman-teman Posko KKN PSN semakin baik. Kemudian ada himpunan dari mahasiswa intens, ada dari sekolah alam. Kita juga disupport oleh teman-teman dokter gigi ada di sana. Kemudian Pak ada dari PMI, Pak PMI Kolaka Utara juga terlibat di sini Pak. Ya. Kemudian Pemuda Lira Kabupaten Kolaka Utara. Media partner yang terlibat ada Follow Times, Singran Sutra, Kolaka Pos Online, IJPI, itu terdiri dari TVRI, TV One dan beberapa wartawan yang terlibat di kegiatan kami. Ini semua menjadi supporter kegiatan kami. Jadi yang ingin kami sampaikan dari kenapa kami perlu perkenalkan kolaborator kami kepada seluruh masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan edukasi itu pada dasarnya itu akan banyak menarik minat orang lain untuk terlibat ketika kita membuka komunikasi ke teman-teman yang lain. Saya yakin biasanya Bapak Ibu kalau undang media pasti bayar.
Iya kan, biasanya kita yang kasih amplop media. Kalau di kami Pak, mereka yang kasih kami sumbangan. Kalau kami yang undang, karena ya, kegiatan edukasi semacam ini, ketika kita kelola dengan berkolaborasi dengan komunitas, maka itu akan sangat-sangat mengefisienkan anggaran Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu di sekolah itu juga dengan sekarang Merdeka Belajar itu bisa mengundang kami, mengundang teman-teman komunitas untuk ikut terlibat di kegiatan Bapak Ibu. Dan insya Allah kegiatannya tidak akan semahal ketika dianggarkan, ketika pola-pola penganggarannya sesuai dengan ala kami di komunitas. Tidak akan mahal Pak, tetapi dampaknya insya Allah juga akan tidak kalah besarnya ketika dianggarkan lebih besar dari ala birokrasi. Nah, itu mungkin yang perlu kami laporkan terkait siapa kami dan siapa-siapa yang terlibat di dalam kegiatan ini. Dan yang terakhir, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang. Semoga ke adik-adik sekalian yang akan terlibat di dalam kegiatan kita dalam kemah literasi bertajuk Kemah Rakyat tahun 2023 ini, kita betul-betul akan berproses sharing pengalaman, berbagi pengetahuan, dan yang terpenting membangun jejaring positif untuk generasi yang lebih baik di Kolaka Utara ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Itulah tadi sambutan pertama yang dibawakan oleh Bapak Kepala Desa Wetombo, Bapak Muhammad Akbar. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan kedua yang dibawakan oleh Kepala Dinas Perpustakaan Kolaka Utara, kepada Bapak Haji Syahrir SPD. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, saya minta maaf karena bukan katanya lagi-lagi kau tidak berdiri, tetapi saya mau saya kasihan dengan dia kurang sehat satunya kaki, jadi saya minta maaf. Biasanya saya Pak. Yang terhormat Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kolaka Utara, yang saya hormati Camat Lambai, yang saya hormati yang mewakili dan Rabi Rantiain, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Wetombo sekaligus tuan rumah Kemah Literasi yang jilid ketiga, yang saya hormati para kepala desa sekecamatan Lambai yang sempat hadir, yang saya hormati para kepala sekolah baik madrasah aliyah dan SMA sekecamatan Lambai dan Rantianin, yang saya hormati para sekolah SMP Sanawiyah sekecamatan Lambai dan Rantianin, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang saya banggakan adik-adik komunitas dan seluruh peserta Kemah Literasi yang bersama berbahagia. Pertama-tama izinkanlah saya mengajak kepada kita semua tidak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
karena atas rahmat dan hidayahnya semata sehingga pada kesempatan ini sempat kita hadir di aula desa Waitobo dalam rangka menghadiri tema literasi jilid ketiga. Dan tak lupa juga saya mengajak kepada kita semua mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang jadi panutan kita, dan kita berdoa mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak asisten satu yang saya hormati dan seluruh peserta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Desa Waitobo, karena seluruh desa yang ada di Kolaka Utara ini yang saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya adalah Desa Waitobo, karena hanya Desa Waitobo yang berani memberikan anggaran membangun perpustakaan yang bertingkat yang ada di sebelah kanan. Dan mudah-mudahan desa lain bisa termotivasi dari Desa Waitobo, karena atas keberanian yang beliaulah sehingga perpustakaan desa yang ada di sini bisa jadi percontohan nanti selanjutnya. Dan alhamdulillah juga prestasi yang didapatkan atau bantuan yang didapatkan dari perpustakaan nasional ini, kalau saya tidak salah sudah, bahkan motor penggerak itu hanya 2 desa yang mendapatkan, Desa Waitobo dengan Desa Lambuno. Sedangkan bantuan komputer itu dengan buku rak, kalau saya tidak salah saya nilai hampir 200 juta Pak. Dan apa juga sebabnya Pak Desa mendapat itu motor itu, karena dia berani ikut dengan kami di Perpusnas pada tahun 2021 ya bersama dengan Pak Sekda. Akhirnya ada desa lain cemburu, kenapa dia satu berkat. Saya bilang satu-satunya desa yang hadir ikut itu hari ke rapat koordinasi yang ada di pusat. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada komunitas yang ada dan seluruh stakeholder yang terlibat di dalam di kema literasi ini, karena terus terang saja dengan adanya komunitas ini atau stakeholder yang bergabung di kita ini, sehingga perpustakaan daerah Kolaka Utara ini bisa dikenal di nasional. Terutama juga kami punya 2 ini, ada PC1 dengan pasdanya dengan Ibu Ida, inilah yang selalu juga mendampingi kami sehingga perpustakaan Kolaka Utara juga itu bisa meningkat. Dan terus juga saya sampaikan kepada Pak Asisten satu bahwa baru-baru ini kami sudah akreditasi juga Pak. Alhamdulillah satu-satunya kabupaten perpustakaan kabupaten di Sulawesi Tenggara ini yang bernilai B, alhamdulillah di Kolaka Utara. Terus desa yang paling tinggi juga nilainya itu akreditasinya nggak ada kalah itu Desa Ponggiha, karena dia nilai A. Iya, kapasitas desanya. Kalau di sekolah ada yang nilai B, itu SD di sana, SD Labai dengan SD Katoi nilai B. Dan mudah-mudahan nanti ini ada beberapa kami usulkan lagi bisa juga mengikuti dengan baik supaya bisa mendapatkan nilai yang kita harapkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
bahwa kemah seperti ini yang pokok di sini kita dilatih kepemimpinan. Itu yang terutama, karena intinya perkemahan itu bagaimana bisa kita mandiri, dan mudah-mudahan adik-adik semua nantinya mengikuti perkemahan ini bisa apa yang diharapkan bisa tercapai dan bisa diimplementasikan nanti ke masing-masing desanya atau sekolahnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan kedua yang dibawakan oleh Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kolaka Utara oleh Bapak Haji Syahril SPD. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutan ketiga yang dibawakan oleh Asisten 1 Kolaka Utara Bapak Muslis Bastiar SPI MP sekaligus membuka acara Kemah Literasi Jilid 3 tahun 2023. Kepada Bapak saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Ini sengaja saya membuat supaya bisa lebih semangat, karena saya lihat tadi ada yang termasuk saya sendiri terlelap. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq mulai ayat 1 sampai ayat 5 itu sudah lebih awal menyampaikan kepada kita tentang literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam allazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian untuk lebih menyemangati lagi, saya bacakan dua pantun yang saya baca juga semalam. Mendaki bukit pada ilalang, memandang gunung tinggi menjulang. Kemerdekaan bukanlah hadiah dari Jepang, tetapi kemerdekaan adalah hasil tetesan darah para pejuang. Satu lagi, sungguh gigih semangat saudagar demi lakunya seluruh barang jualan. Jika ingin menjadi bangsa yang besar, hargailah jasa para pahlawan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kolaka Utara yang tampil sangat gagah pakai rumpin. Ini karena baru saja pulang dari lapangan menjalankan tugas yang lain. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Camat Lambai, Bapak Andi Usmanuddin SE. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bintara Penghubung Koramil Rantiangi.
ya, juga sekaligus Babinsa ya, di desa Waitumbo. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Desa Waitumbo. Beliau adalah motivator dari semua desa yang ada di Kolaka Utara ini. Ya. Berbicara masalah literasi, beliau adalah gurunya semua yang ada di Kolaka Utara. Berbicara literasi. Sekali lagi, yang saya hormati rekan-rekan kepala desa sekecamatan Lambai yang sempat hadir, sekedar Anda tahu semua bahwa kepala desa yang paling kompak di 15 kecamatan di Kolaka Utara, di sinilah tempatnya. Andai saja 5 kepala desa yang lain itu tidak berangkat ke Malang, saya yakin bahwa semua hadir di tempat ini, saking kompaknya. Bahkan 2 tambah 2 saja harus didiskusikan oleh mereka. Betulkah itu 4 atau 5? Jadi diskusi mereka itu luar biasa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, bersama anak-anakku kepala desa, sekali kekompakan itu salah satu kunci sukses. Ya, salah satu kunci sukses. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat kita, ada orang tua kita Pak Abdul Aziz, Ibu ya tim penggerak PKK ini yang ada di wilayah desa Waitumbo, dan seluruh pegiat yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Desa, luar biasa banyaknya ini ya. Bersama dengan para peserta kemah literasi yang mohon tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Berbicara masalah literasi, ini adalah sebuah inkubator untuk kemajuan diri, kemajuan kelompok, dan bahkan sampai kepada kemajuan bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya sampaikan tadi dalam surah Al-Alaq, sudah menyampaikan kepada kita, memerintahkan kepada kita, Iqra, bacalah. Bahkan pada saat diturunkan ayat yang pertama itu disebutkan, berulang kali disebutkan Iqra, sampai Rasulullah SAW bertanya, Ma ana biqari, apa yang harus saya baca? Maka yang harus dibaca itu apa yang tertulis dan apa yang tersirat. Bahkan lebih jelas lagi disebutkan, ya, Allazi allama bil kalam. Kenapa kita harus disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Iqra wa rabbukal akram. Kenapa kita diperintahkan untuk membaca? Lalu kemudian diperintahkan pula untuk menulis, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajarkan sesuatu kepada kita melalui perantaraan membaca dan menulis. Maka oleh karena itu, mari kita beri aplaus sekali lagi kepada Pak Desa yang menjadi tokoh literasi di Kabupaten Kolaka Utara ini. Sekedar diketahui, ada beberapa buku yang sudah dicatat, yang sudah ditulis, sudah diterbitkan di Kolaka Utara ini oleh para penulis-penulis yang ada. Semua itu inkubatornya ada di kegiatan literasi ini. Sehingga saya memiliki harapan yang sangat besar bahwa kalau hari ini baru ada 5 penulis buku yang ada di Kolaka Utara yang sudah diterbitkan bukunya, yang sudah menasional bukunya, dan bahkan sudah dibagi ke mancanegara,
maka dengan adanya kita semua yang ada di sini, termasuk anak-anakku sekalian para peserta Kema Literasi ini, saya berharap mungkin setelah itu akan muncul lagi puluhan penulis-penulis yang ada di Kolaka Utara, dan itu semua inkubatornya di dalam kegiatan Kema Literasi. Maka oleh karena itu, tidak panjang yang ingin saya bicarakan pada kesempatan ini. Saya berharap kepada seluruh peserta Kema Literasi dan juga kepada masyarakat di Desa Waitonggo dan lebih luas lagi kepada masyarakat di Kecamatan Lambai. Anak-anak kita yang berasal dari berbagai desa ini, yang datang ke tempat kita ini untuk mengikuti Kema Literasi, adalah mereka yang memiliki semangat baru untuk bangkit menjadi penulis-penulis baru, untuk bangkit mengilmui apa saja yang menjadi bidang keilmuan yang diminati. Mari kita berikan dukungan penuh kepada mereka agar dalam melaksanakan Kema Literasi, selama berlangsungnya Kema Literasi di Desa Waitonggo ini, mereka dapat menjalankan kegiatannya dengan aman, gembira, dan nyaman berada di Desa Waitonggo. Ya. Itu titipan saya. Karena tidak panjang waktu, saya kembali tambahkan. Ingat, wahai anak-anak sekalian, di tengah-tengah kita ada penggiat-penggiat literasi ini yang sudah berpengalaman. Bahkan ada Ibu Ida yang ini Master TOT tingkat nasional. Jadi bukan hanya berjalan di Sutra, di luar Sutra pun dia sudah dikenal. Sampai narasumber di beberapa tempat, ini saya tahu persis. Dan tentu itu juga karena izin dan dorongan dari Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kolaka Utara, yang kebetulan dia adalah orang Lambai. Tepuk tangan untuk Lambai. Maka dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kema Literasi, spirit kemerdekaan, menggerakkan literasi desa, resmi saya buka. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan ketiga yang telah dibawakan oleh Asisten 1 Kolaka Utara, Bapak Muhlis Bastian SPI MP, sekaligus membuka acara kita hari ini. Kepadanya saya ucapkan terima kasih. Demikianlah kiranya sambutan yang perlu disampaikan. Atas segala kekhilafan dan kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kita masuk ke acara istirahat dengan menyantap hidangan yang telah disediakan, sekaligus menyaksikan hiburan penampilan tari dari anak-anak Waitonggo. Kepadanya kami persilakan. Orang kita aja di sini gitu ya. 1 bulan terakhir hanya sekitar 6 orang yang baca buku. 1 minggu terakhir hanya sekitar 3 orang. Kemarin hanya 3 orang gitu ya yang baca buku terakhir. Jadi tingkat literasi kita memang sangat minim ya. Sangat minim ya. Diakui ya, sangat minim ya. Jadi gini, saya ingin buka data-data tentang literasi. Ada perbedaan yang besar tingkat literasi kita antara kita dengan
Mungkin ini perbandingan tidak apple to apple ya, tetapi tetap harus ada perbandingan supaya kita bisa sadar diri gitu ya. Eropa itu sangat jauh kita tertinggal. Tingkat literasinya gitu, tingkat literasinya di level SMP kelas 3 di Eropa itu sederajat dengan tingkat semester 5 di Indonesia. Tingkat literasinya. Itu hasil data dari PISA. PISA ini lembaga assessment untuk pelajar. Lembaga internasional yang meriset tentang tingkat literasi di dunia. Indonesia termasuk di riset. Dan itulah tadi perbandingannya. Ternyata tingkat literasi orang kelas 3 SMP di Eropa itu sama dengan semester 5 kita di sini. Itu berapa tahun itu gapnya. Tadi saya bertanya itu membuka itu saja bahwa apa yang dilakukan oleh PISA ini, lembaga riset ini tentang tingkat literasi kita, itu membuktikan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang saya ajukan. Problem bangsa kita sebenarnya banyak ya. Tapi yang bagi saya selaku pegiat literasi yang paling fundamental adalah literasi. Kita mau jadi apa, bangsa ini mau jadi apa, itu literasinya. Eropa bisa maju sekarang itu karena dia sudah mengerjakan literasinya 400 tahun yang lalu, 4 abad yang lalu. Ketika Gutenberg itu menemukan mesin pencetak itu, maka pengetahuan tersebar di mana-mana. Ketika mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg itu, buku-buku dicetak, diproduksi banyak-banyak, orang semakin membaca. Maka sekarang budaya Eropa sudah selesai tradisi literasinya. Di kereta mereka membaca, di ruang tunggu mereka membaca, di ruang-ruang rumah sakit, di pojok-pojok rumah sakit mereka membaca. Selesai literasi mereka. Lalu mereka masuk ke era teknologi, mereka sudah tidak gagap teknologi lagi. Kita belum selesai literasinya, lompat ke budaya digital. Apa efeknya? Efeknya adalah kita gagap terhadap digital. Semua informasi digital kita serap sebagai sebuah kebenaran. Lahirlah apa yang disebut dengan era postrat. Pasca kebenaran. Jadi kita semua mempercayai apa yang di media sosial. Maka merebaklah apa yang disebut dengan hoax. Kita semua mungkin pernah terlibat, termakan, men-share sesuatu yang sebenarnya tidak faktual, tidak benar. Kenapa kita mudah men-share semua itu? Karena tingkat literasi kita sangat rendah. Verifikasi kita tidak maksimal. Validasi kita terhadap data tidak terlalu kuat. Itu problem-problem yang kita hadapi. Dan celakanya, ironinya yang banyak melakukan itu juga terlibat adalah mahasiswa pemuda. Gitu ya. Kalau tidak benar yang saya bilang, Anda boleh protes gitu ya. Kita bisa ungkapkan data-datanya. Itu yang kita hadapi sekarang. Saya juga kadang-kala tidak tahu mau memulai dari mana tentang memperbaiki semuanya. Saya juga kadang-kala juga merasa bahwa saya terlalu heroik ingin memperbaiki ini gitu ya. Itu juga sesuatu yang pada akhirnya juga menjadi beban. Ya saya pada akhirnya memilih untuk memulainya dengan mendirikan rumah baca di rumah saya. Kalau Anda punya Instagram, sekaligus promosi ya. Kalau Anda punya Instagram, Anda bisa cek Instagramnya Rumah Baca Akitanawa. Anda bisa cek. Anda bisa cek aktivitas apa yang dilakukan. Itulah yang saya bisa lakukan. Untuk keresahan-keresahan saya terhadap data-data literasi yang dihadapi oleh Indonesia. Yang dihadapi oleh kita. Anda mahasiswa, Anda masih muda, Anda punya masa depan, berpetualanglah di masa muda Anda. Dengan apa? Dengan literasi. Begitu terbelakangnya kita ketika misalnya kita tidak memulainya dengan fondasi yang kuat terhadap literasi. Saya menyadari bahwa misalnya secara personal ya, secara pribadi, saya pribadi di keluarga saya generasi pertama yang bisa dibilang dekat dengan buku-buku. Mungkin kita semua seperti itu. Karena memang di keluarga kita tidak terbiasakan dengan literasi. Itu berefek pada cara berpikir, berefek pada cara perilaku, berefek pada cara kita bertindak dalam ruang sosial kita. Mahasiswa atau pemuda pada umumnya seharusnya punya posisi yang jelas dalam mengambil gerakan. Demonstrasi iya, aksi protes iya,
Tetapi aksi protes tanpa dibarengi dengan data-data literasi yang kuat, dia berujung pada ruang hampa. Dia berujung pada protes-protes yang tidak berkelas. Dia berujung pada protes-protes yang tidak punya tidak punya basis teoritik, basis data-data yang kuat, dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi problem selanjutnya yang kita hadapi karena literasi kita rendah, critical thinking kita itu sangat rendah. Jadi di level mahasiswa saja tidak punya keberanian untuk menyatakan ya pada seharusnya dia berkata ya, dan berkata tidak pada seharusnya dia berkata tidak. Karena itu efek dari apa? Critical thinking kita tidak ada. Berpikir kritis kita sangat rendah. Itu akibatnya. Itu lagi-lagi pondasinya karena bacaan kita sangat minim, wawasan kita sangat tidak terbatas dan seterusnya. Dan kita tahu wawasan kita bisa bertambah dan seterusnya salah satunya dari bacaan-bacaan dari buku-buku yang kita baca. Ya. Seperti itu kan? Nah, saya ingin menyampaikan membaca itu ada dua. Bukan berarti teman-teman tidak membaca, semua membaca kok. Membaca Facebook, membaca Twitter, membaca Instagram, membaca status-status teman-teman, membaca status WA dan seterusnya. Teman-teman membaca. Tapi membaca itu ada dua level, membaca informatif dan membaca formatif. Nah, ini harus dibedakan. Kira-kira membaca informatif itu kita membaca hanya sekedar mengambil informasi aja. Oh, di sana ada kejadian seperti ini, di sana ada kejadian seperti ini. Itu hanya kita tampung semua. Semua dari media sosial bisa kita baca, bisa kita terima. Itu membaca informatif. Seperti anak SD yang baru membaca dan dia menjadi informasi bagi dirinya. Tapi ada level membaca yang seharusnya itu di level yang sudah semakin matang cara membaca kita. Disebut dengan membaca formatif, cara formatif. Membaca secara formatif itu adalah di mana membaca itu sudah level pada dialog pada apa yang kita baca. Jadi kita sudah mendialogkan dengan bacaan-bacaan kita dengan diri kita. Oh, benarkah ini, benarkah? Makanya proses-proses validasi, proses-proses verifikasi data informasi yang masuk itu bisa kita sanggah yang tidak benar, bisa kita benarkan yang benar. Karena kita sudah pada level formatif. Tidak hanya sekedar menerima informasi lalu menyebarkannya, tapi kita sudah bisa memvalidasinya. Kenapa? Karena kita sudah punya pembanding data. Nah, itu pembaca formatif. Jadi membaca itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari kita, itu membaca formatif. Dia seperti kalau makan itu mengisi untuk memenuhi energi fisik kita, maka membaca itu adalah untuk menumbuhkan energi pikiran kita. Kalau kita tidak membaca, kita tidak punya energi untuk berpikir. Kalau toh kita punya energi untuk berpikir karena tidak membaca, itu akan pendek pikiran-pikiran itu, tidak panjang nafasnya. Tapi kalau kita membaca, kita punya energi pikiran yang panjang. Nah, itu yang saya pikir ya. Jadi saya seperti pengkhotbah, minta maaf ya, saya seperti menceramai teman-teman. Jadi saya hanya berbagi pengalaman, gitu ya. Saya sama Pak D ini sejak namanya dialog, diskusi, berarti kita juga mau mendengar dari kita. Everyone is participant, semua adalah partisipan kan. Jadi semua juga narasumber. Jadi kita juga nanti mau mendengar dari kakak-kakak relawan yang ada di sini, dari sudut pandangnya kakak-kakak relawan, apakah kami yang datang di sini bisa tahu lebih banyak terkait Kolaka Utara misalnya, bagaimana, apakah ada hal-hal yang sudah dilakukan untuk membangun literasi ini lebih maju di tingkat Kolaka Utara dan seterusnya. Kita mau mendengar bersama. Yang saya mau bagi, Kasran sudah sudah memulai dengan sangat sempurna kalau menurut saya. Saya hanya ingin membagi sedikit dari apa yang kami rasakan dan kami lihat langsung dari teman-teman relawan dunia yang datang ke tempat kami. Jadi ini suami saya. Kenapa saya bisa dekat ya? Ya, saya bisa menyentuhnya karena sah. Oke? Jadi kalau ada yang menyentuh di samping-sampingnya belum sah, itu tuh perlu dipertanyakan ya. Jangan menyentuh yang tidak sah. Baik, saya ingin bercerita sedikit terkait pengalaman kami menemani relawan dunia yang datang lebih 100 jumlahnya, sudah lebih 100
yang datang sejak 2017 di sekolah kami. Sekolah kami itu namanya Zidane School yang punya TK. Karena kami menganggap literasi yang maju itu harus dimulai dari TK. Startnya dari TK. Karena kalau startnya dari kuliah, itu berat. Karena kalau mau ditanya, suka baca buku. Ada yang bilang gini, baru kuliah itu buku nama ngantuk, Mak. Ya, tapi kalau anak TK bagi kami secara pribadi itu harus dimulai upaya meningkatkan kesadaran literasi menjadi manusia literat, ya. Karena kalau tinggi kesadaran literasinya, kita ujung-ujungnya menjadi manusia literat kan. Nah, itu harus dimulai dari tingkat TK. Kami punya TK, yang kedua lembaga kursus bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya kami bukan berbicara tentang grammar. Kami menjadikan bahasa itu sebagai alat komunikasi. Kita bisa belajar apa saja, belajar literasi, buku apa yang terbaru, belajar tentang kemerdekaan, belajar budaya dan seterusnya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah rumah Quran, karena kami menganggap bahwa meskipun kita berliterasi sangat kuat, tapi kita tidak membaca Al-Quran juga bagi kami itu nanti ada gangguan mental yang tidak punya tempat kembali. Ya, jadi kalau orang punya tauhid yang kuat, kesadaran tauhid yang kuat, maka dia bisa lebih tenang. Itu 3 kegiatan yang kami lakukan, dan ada kemah relawan pendidikan disingkat keren untuk gerakan-gerakan sosial dan kolaborasi lainnya. Kemudian kami punya guru tamu dunia yang berasal dari seluruh dunia. Namanya platformnya Workaway. Kalian bisa menjadi relawan dunia, daftar saja di situ untuk menjadi relawan. Lalu kemudian kalian pilih negara mana yang kalian mau tuju. Itulah yang dilakukan oleh relawan-relawan dunia dari berbagai negara yang datang ke tempat kami. Mereka hanya bayar $30 dalam satu tahun. Nah, ketika kalian misalnya memilih menjadi relawan dunia, itu kalian akan ketemu host atau tuan rumah yang akan memberi kalian makan, memberi kalian tempat tinggal. Hanya kalian butuh ongkosnya saja dan kalian akan belajar banyak. Belajar dari relawan-relawan dunia yang datang ke tempat kami, yang ketika mereka datang, mereka punya kebiasaan 2 yang sangat kami apresiasi, dan ini sangat menginspirasi. Yang pertama, mereka senang bertanya why. Jadi almost every day, hampir setiap hari itu bilang why. Kenapa? Kenapa kalian kalau bilang tabe-tabe tunduk? Kenapa kalian kalau makan harus pakai tangan? Ketika relawan ini bertanya kata why, maka kami menjelaskan dengan banyak dari sudut pandang budaya misalnya, dari agama misalnya, dari kebiasaan misalnya. Lalu apa yang kedua yang mereka lakukan, dan ini sangat baik dan sangat-sangat menginspirasi. Dia tulis. Semua yang kami jelaskan, dia tulis sehingga 1 bulan mereka tinggal bersama kami, itu jadi 1 buku. Imagine, 1 buku hanya pertanyaan why yang mereka dapat jawabannya lalu mereka tulis. Kalian pernah bertanya why tidak? Kenapa? Why do you love me paling? Kenapa kamu mencintaiku, itu jibalin kan? Ya? Ya, atau ya yang lain-lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, kalau kalian bertanya why, apa kalian tulis? Coba kalau misalnya why setiap hari kalian bertanya why, lalu kemudian kalian tulis, kalian why tombo. Why berasal dari why tombo. Kebiasaan why berasal dari why tombo. Sekarang kita mulai. Dan itu kalian tulis. Wah, ini bisa menjadi 1 jurnal yang kalian akan banggakan, dan boleh jadi menjadi jurnal-jurnal yang akan diterbitkan ketika kalian selesai S1. Just started from why. Hanya dimulai dari kata why. Nah, ini yang mau saya bagi. Karena masih ada yang lain, kita mau diskusi. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.